Oke, halo halo halo. Halo sobat, kembali lagi di Podcourt yang sekarang sudah di episode 6 dan mungkin adalah episode terakhir kita untuk membahas KKL 1 dari mahasiswa geografi angkatan 2022 UM yang ke Sambung dan Yogyakarta. Jadi untuk sekarang di episode terakhir kita akan membahas gumuk pasir. Gumuk pasir ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama adalah Niki. Halo Niki. Halo, Jadi kita mau bahas apa nih hari ini tentang gumuk pasir? ini udah episode terakhir ya? Iya nih. Oke, jadi episode terakhir ini kita tutup dengan materi dari Gumuk Pasir. Jadi, Gumuk Pasir atau Sendun ini lokasinya nggak jauh dari Pantai Parangkusumo yang udah dijelasin sama Yus kemarin. Nah, Gumuk Pasir ini sendiri merupakan bukit pasir yang proses pembentukannya itu dipengaruhi oleh angin atau prosesnya itu namanya aeolin. Nah, untuk proses pembentukan itu kira-kira gini. Jadi, Gunung Merapi itu kan gunung api yang masih aktif ngeluarin materialnya ya, kayak batu, Mm, kerikil, pasir, dan lain-lainnya. Nah, pasirnya itu terbawa oleh arus Sungai Opak ke Pantai Parangkusumo yang mana merupakan hilir dari Sungai Opak. Nah, di Pantai Parangkusumo, pasirnya itu mengendap dan terbawa ke tepi pantai. Pasir yang terbawa ke tepi pantai itu mengering, terus terbang dan menumpuk di beberapa titik, lalu menjadi gumuk. Sekarang ini kan Gumuk Pasir ini jadi tempat wisata juga ya. Jadi tuh masyarakat yang ada di sekitaran Gumuk Pasir itu umumnya itu pada jualan sama ada penyewaan mini jeep gitu buat keliling Gumuk Pasir Dan yang aku dengar waktu itu ini ya, gumuk pasir nih salah satu gumuk pasir terbesar di mana? Di Asia ya? di Atau ASEAN dunia? ya. Oh iya. Dan untuk di Indonesia ini yang paling besar ya berarti. Dan ini unik juga sih. Biasanya kan Gumuk Pasir itu kan terbentuknya di daerah gurun kan yang jarang hujan. Sedangkan kita tahu Ya. sendiri di Indonesia ini iklimnya tropis dan terbilang itu cukup cukup sering hujan gitu kan. Tapi ini masih tetap bertahan gitu loh. Hmm. Jadi ini terbawa dari sungai berarti ya, yang Iya, dan materialnya. berkali-kali tentunya ya, nggak sekali doang kan. Nah, ya makanya itu terus membukit-membukit. Selain itu dipengaruhi juga oleh proses aeolin tadi ya kan, Iya. proses dari angin itu kan ya. Karena kan emang di kanan kirinya itu kan ini kan gunung kan. Jadi ya itu sih kayak apa? Angin itu yang bawa pasir-pasir itu kayaknya terbentur gitu karena kadang itu akhirnya kayak ngumpul di satu tempat gitu loh. Iya kan? Iya, benar banget kayak gitu. Nah, terus itu kan perjalanan kita dari Merapi menuju Parangkusumo ini kan kita ngelewatin jalanan yang kanan kirinya tuh ada gunung kan. Ya. Itu tuh bapaknya ngasih tahu kalau misalkan itu tuh namanya Graben Bantul. Oh iya, Gerakan Tool. Ya yang pas ini kan kita nyanyi bareng itu kan Iya, di bis kah? Ya itu Gerakan Tool kan ini kan patahan kan dan dia karena di kanan kirinya tuh kan kita bisa lihat itu kan tinggi ya. Jadi itu gunung dan kita tuh di tengah aja gitu kayak satu-satunya jalan gitu kayak ini loh kayak dilindungi lah tempatnya. Itu karena iya, patahan. Tapi kenapa ini gitu, kenapa patahan itu masih masih tinggi gitu? Itu karena begini, karena meskipun itu patahan, terus Merapi itu ada ini endapan yang dibawa oleh Merapi gitu. Jadi setelah Graben ini patah ya karena pergerakan lempeng dari selatan terus ke utara dan gunung yang di tengah itu kan nggak kuat. Jadi itu ada patahan gitu. Nah, setelah terjadi patahan itu, patahannya itu diisi oleh material dari Merapi. Seperti itu. Dan mengendap di situ. Sehingga agak ini, patahannya tuh gak simetris. kosong ke bawah banget gitu loh. Gimana? Patahannya simetris gitu kan. Mengarah ke timur laut itu ada Sungai Opak. Nah, sungai itulah yang bawa material gunung api menuju Parangkusumo terus ngebentuk si gubuk pasir ini. Iya. Teman-teman yang lain ada tambahan mungkin yang diketahui tentang gumuk pasir? Oh iya, di Gumuk Pasir itu kan kita ini apa? Menghitung bukan menghitung.
Oh iya, menghitung sih, menghitung kemiringan lereng, terus kita buat profilnya, profil dari gumuk pasir itu. Oh, iya iya, bener bener. Itu cukup ini Itu ya, cukup struggle ya? iya, kan ini perlu koordinasinya harus dari semua kelas itu kan, jadi satu. Jadi koordinasinya kan agak susah juga gitu, bukan berkelompok lagi awalnya, terus masih ngitung kemiringannya gitu, tapi seru sih. Seru seru. Ini sebenarnya bukan tempat terakhir sih, cuman, di hari berikutnya itu, di hari terakhir kan kita ada ke Geosouth Ngingrong ya, tapi sayang banget ya kita nggak bisa. Kita turun, karena bahaya emang, Iya, cuma berapa orang aja kayaknya yang turun, 6 kalau nggak salah. di sini nggak ada yang turun ya, di Nggak kelompok ada di 3 nih. kelompok. Sayang banget ya, jadi kita nggak bisa bahas deh di sini. Ya, palingan ya udah sih, setelah Gunung Pasir itu yang bisa kita jelasin cuma space itu, dan ya palingan terakhir ya kita ini kan ke Malioboro dulu sebelum pulang. Nah, iya itu. Itu sebenarnya jadi destinasi yang ditunggu-tunggu ya, kayak Iya, setelah kita pusing-pusing ngukur-ngukur, iya, belajar, terus kita have fun di Malioboro walaupun cuman 2 jam. ya sekitar itu sih. Saya tahu kenapa. Kenapa? Rahasia panitia. Oh gitu. Jadi Oh, di antara panitia ini. ya TTA. Bukan. Kami usaha untuk memperlama Anda di sana, tapi ada yang kontra-kontra. Oh gitu. Oke, YPPA yang panitia-panitia aja. Iya dong, harus. Emang kalian ngapain di sana? Aku ke rumah hantu di Malioboro. Kalian kemana? Oh, Kamu nggak ngajak saya ya? kamu sibuk panitia, Faros. Udah. Iya, kalau ini kan YGPPA yang gak panitia. Saya ini sibuk melihat anak biri-biri yang sedang berpergian ke sana kemari dan tertawa. Bukannya kamu lihat Wibu? Oh, wibu. Apa? Oh, Kamu nanti diserang. jadi ya itulah intinya ya. Kalau keseruan kita lebih seru-seruannya lebih di Malioboro-nya gitu kan. Kalau di Betul. sebelum-sebelumnya kita lebih fokus ke berpusing-pusing ria di ini ya, dengan batuan dengan morfologi yang ada di sana, di Karangsambung dan juga di Jogja itu. Dan mungkin itu aja sih dari kita. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like. Oke. Jadi untuk data-data yang lebih rinci kalian bisa lihat di deskripsi, dan mungkin itu dari kita. See you di project kita berikutnya. And ya, bye bye. Bye Jelek. bye.